Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila D. Anggun Pertiwi dengan NPM D1A025054 dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noen Manza, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi penelitian mulai dari hakikat penelitian, metode penelitian, jenis-jenis penelitian, hingga sistematika, proposal, dan laporan penelitian. Yang pertama yaitu hakikat penelitian. Pertama kita pahami dulu apa itu hakikat penelitian. Menurut Sugiono, penelitian adalah cara sistematis untuk menyelidik masalah dengan metode ilmiah. Sementara menurut Arifin, penelitian adalah proses ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan analisis, dan penimbulan data. Di sini artinya penelitian bukan sekedar mencari data, tapi proses terencana untuk menemukan jawaban dari masalah. Yang kedua ada metode penelitian dan syarat ilmiah. Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Ada beberapa ciri-ciri ilmiah, yaitu yang pertama rasional. Rasional itu yaitu masuk akal dan dapat diterima logika. Yang kedua empiris, yaitu bisa diamati oleh pasca indera. Yang ketiga sistematis, yaitu langkahnya jelas dan terurut. Yang keempat valid, yaitu data-datanya itu tepat. Yang kelima reliable, yaitu hasilnya konsisten jika diulang. Yang ketiga ada penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu ada 6, yaitu yang pertama ada bermanfaat dan membawa kebaikan. Yang kedua, memiliki kebaruan atau novelty. Yang ketiga, menggunakan prosedur ilmiah. Yang keempat, datanya lengkap seperti tabel, gambar, dan diagram. Yang kelima, orisinal dan bebas plagiasi. Yang keenam, serta dapat dipublikasikan. Selanjutnya ada siklus penelitian menurut Treswell. Adapun proses penelitian berjalan dalam beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan masalah, dan menjelaskan pentingnya diteliti. Yang kedua, tinjauan pustaka, menemukan, menyeleksi, dan merangkum sumber. Yang ketiga, menetapkan tujuan penelitian, merumuskan maksud atau hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data, menentukan sampel, meminta izin, dan mengumpulkan informasi. Yang kelima, analisis dan interpretasi, yaitu menguraikan, menjelaskan data, dan menyajikan. Dan yang terakhir ada pelaporan penelitian, yaitu menulis dan menyusun laporan serta struktur ilmiah. Materi selanjutnya yaitu perkembangan metode penelitian. Metode penelitian berkembang menjadi 3 jenis besar, yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif bersifat edukatif dan positivistik, dipakai untuk menguji atau membuktikan teori menggunakan angka, statistik, dan analisis matematis. Yang kedua ada penelitian kualitatif bersifat indukatif, tujuannya adalah untuk menghasilkan atau mengembangkan teori baru, fokus pada makna, pengalaman, dan konteks. Yang ketiga, metode campuran, yaitu menggabungkan keduanya
untuk memberikan pemahaman paling lengkap terhadap suatu permasalahan. Berikutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian yang pertama ada jenis penelitian kuantitatif. Beberapa di antaranya, yang pertama eksperimen. Eksperimen memberikan pelaku atau treatment, contohnya uji beda 2 sampel ANOVA dan sebagiannya. Yang kedua, kolerasi dan regresi, melihat hubungan antar variabel. Yang ketiga, survei, pengumpulan data melalui kuesioner, yaitu seperti longitudinal. Jenis-jenis penelitian kuantitatif, di antaranya yang pertama menghasilkan teori baru, yaitu grounded teori. Yang kedua, meneliti budaya suatu kelompok, yaitu etnografi. Yang ketiga, meneliti kasus secara mendalam, yaitu studi kasus. Yang keempat, menggali pengalaman hidup, yaitu fenomenologi. Yang kelima, menceritakan kisah hidup seseorang, yaitu naratif. Yang keenam, menghasilkan peristiwa masa lalu, yaitu historis. Jenis-jenis penelitian campur itu beberapa, ada yang umum. Yang pertama, penelitian pengembangan. Yang kedua, penelitian tindakan. Yang ketiga, ada sequential explanatory. Yang keempat, ada paralel konvergen. Materi selanjutnya ada sistematika proposal. Penelitian kuantitatif. Secara umum, proposal kuantitatif terdiri dari yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Bab 3 metodologi penelitian, isinya itu berupa metode dan desain, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, dan uji validitas dan reliabilitas. Yang terakhir ada teknik analisis data. Baik, materi yang selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kualitatif. Hampir sama tetapi ada perbedaan. Perbedaannya itu isinya yaitu instrumen utama adalah penelitian sendiri. Yang kedua, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, uji kebahasaan, yaitu seperti member check, kredibilitas, dan triangulasi. Yang terakhir, analisis data berupa redukasi, display, interpretasi, dan kesimpulan. Teknik penulisan ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah kita harus mengikuti aturan. Yang pertama, kutipan langsung dan pakai tanda kutip, tidak langsung, parafrase dengan bahasa sendiri. Catatan pustaka atau body note, menuliskan sumber langsung setelah kutipan di dalam tanda kurung. Footnote, sumber dicantumkan pada kaki halaman, yaitu format tulisan kertas A4, Times New Roman, spasi 2 untuk deskripsi, dan margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Dan daftar pustakanya mengikuti gaya penulisan seperti APA, MLA, Chicago, atau Vancouver. Itulah rangkuman lengkap materi penelitian, mulai dari definisi, jenis-jenis penelitian, hingga teknik penulisan ilmiah.
Sekian dari hasil penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.